Saudara-saudara yang penting kita syukuran. Memang acara ini saya gagas waktu itu, saya bilang coba adakan syukuran. Yang namanya syukuran itu bukan seremonial syukuran kayak gini. Syukur dengan syukuran beda. Syukur itu ada di dalam hati. Maka syukur itu al-iktifa bi ni'matillah, merasa cukup dengan nikmat Allah, bahwa Allah itu telah memberikan nikmat yang sangat besar, termasuk Allah memberikan nikmat kepada kita, membuka ketuk-ketuk Ba'ali, itu salah satu bagian daripada nikmat kita. Ini bagian perjuangan itu, kata Sayyidina Ali, di balik perjuangan itu ada penderitaan, tapi di balik perjuangan itu ada juga kenikmatan. Gimana? Orang berjuang itu nikmat. Kalau seandainya kita tidak ada kenikmatan berjuang, mungkin kita tidak akan kesini. Mungkin kesini kadang-kadang uang, keluar uang sendiri, biaya sendiri, itu berarti ada kenikmatan spiritual. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah telah cukup memberikan kalian satu kenikmatan, tinggal kitanya beramal. Ya, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan. Allah membuka membuka kedok bagaimana nasabnya Ba'ali. Nomor dua, bagaimana program-program mereka di dalam merebut Indonesia secara satu persatu, secara sedikit demi sedikit, melalui pembelokan sejarah, termasuk juga pemalsuan makam. Kemudian juga kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bisa membentuk secara serentak itu PBI Laskar Sabilillah. Bahkan sekarang itu di Jawa Tengah sudah seluruhnya dibentuk ya Mubarak ya, sudah dibentuk semua. Di Pemalang, bahkan ini di Pemalang ini sudah akan dibentuk peranting, sudah mulai ranting sekarang. Jadi Jawa Timur juga sudah merampung. Kemarin juga di Jawa Barat juga Cek Mujib juga melantik beberapa kabupaten-kabupaten. Di Subang, kemudian Bekasi sudah mulai, insya Allah nanti menyusul Indramayu, Sukabumi ya, insya Allah. Nanti dari Sabang sampai Merauke akan dibentuk yang disebut apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, pasukan hitam. Kita ini ngomong-ngomong kaos kita warna hitam itu usulannya siapa? Nggak ada yang usul. Ijma Sukuti, diem tapi kompak. Itu namanya aneh bin ajaib. Makanya saya bilang, Gus, ada yang nanya, Gus, ini kalau yang mengusulkan itu kaosnya pasukan itu PBI Laskar Sabilillah itu siapa? Yang nggak tahu. Saya nggak pernah ngusulin kok. Saya nggak pernah ngusulin. Yang lain nggak ada yang merasa ngusulin. Tiba-tiba kompak aja. Ini yang disebut ijma sukuti Laskar Sabilillah. Jadi mungkin ini yang mengarahkan adalah nurani kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan PBI dan Laskar Sabilillah ini betul-betul jadi pasukan hitam seperti yang disyaratkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasulullah SAW ini pernah bersabda dalam satu tempat bahwasanya kalian tahu nanti di satu daerah tidak jauh dari daerah ini, dari Mekah, tidak jauh dari daerah ini, tidak juga dekat, akan muncul ketika terjadi polemik permasalahan yang ada di umat saya, akan muncul pasukan hitam yang akan menolong umat saya. Mudah-mudahan kita ini pasukan hitam. Yang penting hati kita jangan hitam. Ya, masalah pasukan hitam, alhamdulillah. Maka sekarang alhamdulillah, sekarang kita sudah membentuk ini. Insya Allah nanti di Kalimantan Barat, saya minggu depan di Kalimantan Barat. Kemudian juga di Jambi sudah mau dibentuk, kemudian di Bengkulu juga sudah merambah. Insya Allah dari Sabang sampai Merauke Indonesia akan kita ditambah. Saudara-saudara sekalian, saya ucap terima kasih sekali kepada para kiai, para ulama dan para pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia yang hadir dalam acara ini, dalam tumpeng ini. Saya sendiri nggak tahu nih acaranya bagaimana, cara makan tumpengnya juga nggak ngerti dari mana dulu itu kan, karena ini kan muter, kalau muter kan bikin bingung ya, kalau nggak ada pocongnya jadi mana yang harus saya ambil dulu, apalagi tumpengnya banyak, mana dulu. Ya udah, saya diserahkan sama panitia saja. Kemudian nanti setelah pemotongan tumpeng ini, saya minta kepada panjenengan memberikan
orasi kebangsaan dan kewali songoan dari masing-masing daerah. Saya minta orator satu, orator yang tegas, yang terbagus itu untuk memberikan semangat kepada kalian semua ya. Ini salah satu ciri khas daripada PWI Laskar Sabilillah ya. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa kendala, di antaranya pembentukan Laskar Sabilillah itu seperti kemarin di Surabaya juga beberapa kendalanya sangat luar biasa. Dijegal sini, dijegal sana, dijegal sini, dijegal sana. Ini saya bilang nih, orang takut sama PWI dan Laskar Sabilillah ini takut sama apanya? Uang nggak punya. Saya setiap kemana-mana juga bawa uang sendiri. Ki Mubarak juga ngeluarin uang sendiri, Kusriyat juga sama, Ceng Mujib juga sama, nggak ada yang ngasih uang. Ini kok pada takut semua, nakutin apa gitu? Aneh juga. Apa karena Laskar ini rambutnya gondrong-gondrong, gelangnya gede-gede gitu? Mereka salah. Ya. Iya. Jadi yang saya pahami, sepakat dengan panjenengan bahwa mungkin mereka punya kesalahan, takut untuk diungkapkan oleh Laskar Sabilillah. Karena PWI dan Laskar Sabilillah ini berjuang berdasarkan kejujuran dan kebenaran. Betul betul. Saudara-saudara, maka dari itu ini alhamdulillah. Kemudian ini supaya perkembangannya panjenengan tahu semua. Insya Allah sekarang Laskar Sabilillah sudah ditunggu oleh Bapak Presiden. Jadi nanti insya Allah kita adakan deklarasi dukungan kepada Presiden, ya, bukan kepada partai, bukan kepada politik. Siapapun yang jadi presiden itu presiden kita. Itu prinsipnya Laskar. Siapapun presiden kita tidak boleh dicaci maki. Boleh dikritik, jangan dicaci maki. Boleh dikasih masukan, tapi jangan dijatuhkan harga dirinya. Ini cara leluhur kita hidup berbangsa dan bernegara, ya kan? Kenapa? Karena presiden itu ketika sosok menjadi presiden itu sudah tidak bicara personality, tapi ini adalah lambang kedaulatan rakyat. Menyakiti presiden sama dengan menyakiti rakyat, karena itu kedaulatan. Maka dari itu Laskar Sabilillah siapapun presidennya mesti kita ada di belakang. Ya. Kecuali kalau presidennya mengkhianati bangsa, baru kita lawan juga. Betul. Sebabnya Laskar Sabilillah ini tidak boleh takut. Kalau seumpama masih ada takut-takut, nggak usah jadi laskar lagi. Saudara-saudara sekalian, ini sudah merambah kemana-mana. Ada beberapa kemarin juga sempat diganggu oleh oknum-oknum yang diduga itu adalah FPI, tetapi ternyata dipukul mundur oleh Laskar, semuanya kabur semua. Saya bilang hebat nih di Lampung, di Laskar luar biasa. Kemudian yang kemarin di Bekasi juga alhamdulillah tidak ada yang berani. Sekarang Laskar sudah muncul sebagai kekuatan baru di Indonesia. Makanya dari para militer insya Allah sudah mulai melirik Laskar Sabilillah. Kemudian juga dari para menteri dan para presiden sudah melirik Laskar Sabilillah. Dari kepolisian juga sudah melirik. Kalian ini untuk tahun-tahun ini, kalian PWI dan Laskar Sabilillah adalah organisasi satu-satunya yang paling mendapatkan perhatian dari segala kalangan masyarakat, termasuk pemerintah. Paling update, paling terkenal, paling masyhur, paling bikin heboh. Nggak tahu hebohnya heboh apa ya, saya nggak tahu. Katanya Gus, katanya kok Laskar itu bikin heboh. Nggak heboh apa? Ini heboh apa? Nggak ada. Laskar Sabilillah itu nggak pernah ngajak berantem, tapi kalau diajak berantem mau. Nah saya tekankan jangan sampai kalah. Kalau mau kalah nggak usah masuk Laskar. Jadi yang namanya Laskar itu syaratnya wani gelut. Nek orang wani gelut gak usah mlebu Laskar. Nah, maka itu kenapa? Karena kita ini menghadapi satu orang-orang yang diciptakan oleh sebuah klan, di mana orang itu
sangat fanatik dan sangat keras dan sangat kejam, sangat jahat, punya agenda sistematis yang kita semua sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu. Maka dari itu kita itu harus kuat menghadapi seperti ada FPI, ada HTI. Ini kita harus kuat karena mereka semua dari HTI dan FPI khususnya itu mencoba-coba untuk merubah Indonesia, sosial masyarakat Indonesia dari tatanan yang sudah diatur oleh Karubun, sudah diatur oleh leluhur kita. Ini sudah mulai coba-coba untuk diacak-acak. Maka saudara-saudara kalian, ternyata alhamdulillah ada lagi. Saya kemarin waktu di Bekasi di rumahnya Abah Setu, beliau juga termasuk kesepuan daripada PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Itu saya bertemu dengan beberapa orang dan itu saya terus komunikasi dengan dari Istana Negara. Ternyata alhamdulillah. Jadi Laskar Sabilillah dan PWI ini adalah satu gerakan yang paling ditakuti oleh semua orang. Yang jadi aneh itu termasuk ditakuti oleh PBNU. Takut apanya? Saya kadang-kadang nggak paham kan. Yang benar sampai kalau ngomong jangan sembarangan. Saya bilang ini termasuk PBNU juga. Saya bilang awas jangan diupload di YouTube sampai yang itu karena sama-sama keluarga kita. Betul. Cuma kan saya kan jadi bertanya, ini ada masalah apa? Kita tidak pernah punya masalah dengan PBNU, ya kan? Yang ada kan PBNU yang nyerang kita terus ditanya kan cicing wae diem banget. Yang namanya sakti kalau dipukul ya diem aja. Cuma mungkin PBNU nya bingung, nih Laskar dipukulin kok diem aja. Punya ilmu apa? Jadi saudara-saudara kalian, alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Dan di dalam perjalanannya nanti mungkin setelah deklarasi ini nanti akan ada agenda ketemu dengan Bapak Presiden. Kemudian juga ada 9 kementerian yang siap untuk membantu Laskar Sabilillah. Sudah ada. Mudah-mudahan semua, jadi rupanya ada beberapa jatah dari yang diberikan kepada organisasi-organisasi besar mungkin ya. Kemudian mungkin kehadiran PWI dan Laskar Sabilillah ini cukup untuk membuat mereka deg-degan. Karena apa? Ya karena PWI Laskar Sabilillah tidak pernah ngurusin bantuan. Yang penting makam palsu dibongkar gitu. Repot-repotin apa? Bikin takut sama awaknya. Ya kan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itulah salah satu kedikjayaannya Laskar Sabilillah dan PWI ini. Ternyata saya begitu saya dapat informasi dari keluarga yang dari beberapa pihak lah, termasuk dari instansi pemerintah, dari Istana Negara, dari militer dan kepolisian, ternyata subhanallah bagi mereka PWI dan Laskar Sabilillah ini adalah momok yang sangat menakutkan. Sekarang saya tanya, menakutkan apanya sih? Kita nggak punya duit juga nggak punya. Kita juga mau ngadain harta juga pot-potan. Masa tumpengnya dikirim dari Kuningan? Emang orang Butan nggak bisa tumpeng, bisa buat patungan. Tapi justru kenapa? Mereka takut kepada keikhlasan kita. Karena ikhlas itu dari nurani, dari perjuangan kita adalah perjuangan nurani rakyat. Itu yang mereka takutkan. Kalau sudah perjuangan nurani rakyat, di masa yang akan datang PWI dan Laskar Sabilillah akan apresiasi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki nurani. Jadi yang nggak didukung PWI dan Laskar Sabilillah itu rakyat Indonesia yang tidak memiliki nurani. Maka itu timbul dari nurani. Semuanya timbul dari nurani. Saudara-saudara kalian, kita cara pembuatan kaos secara serentak terus mereka semua itu berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk seolah-olah ke agama Allah itu sangat berbondong-bondong masuk kelas kami, masuk ke PWI. Sampai saya sendiri sangat kewalahan menghadapi pelantikan. Makanya saya segera melantik Kemuparat di Jawa Tengah, kemudian yang di provinsi termasuk Jamujid yang ada di Jawa Barat, yang ada di Lampung, yang ada di Jawa Timur. Maksudnya apa? Supaya bagi-bagi.
Kalau seandainya semua pelantikan itu harus saya, waduh bisa mati jengker. Masya Allah, luar biasa sekali. Sehari itu 3 kali 4 kali muter sini, tarik sana tarik sini. Ya Allah, kalau orang-orang ini pokoknya tahunya apa selalu sehat. Kalau sehat udah semua, makan nggak teratur, tidur nggak pernah, kudu sehat gimana sampean? Kalau kudu sehat itu ya harusnya dikasih istirahat, nggak mau. Malah kadang-kadang dikasih apa Gus, kalau mau makan lagi sini, suruh makan di sini, makan Gus, makan lagi. Dari tadi saya bilang sampai tuh minta sama saya dimintanya suruh apa, disuruhnya makan lagi, nggak ada yang suruh kawin lagi. Kumaha gitu kan. Ya udahlah, yang namanya nasibnya kiai harus terima. Saya baru merasakan bagaimana perjuangannya Abah Fuad dulu dan Mbah Abbas dulu. Ini saya yang fasilitasnya sangat lengkap, artinya ada mobil, ada internet, ada apa. Itu kita sudah begitu luar biasanya, apalagi zaman beliau ya. Maka dari itu kita bisa merasakan itu semua. Itu maka dari itu saya nanti kegiatan yang selanjutnya adalah panjenengan nanti ada rakernas. Hendaknya dari berbagai provinsi mengusulkan beberapa poin-poin untuk diusulkan di rakernas. Jadi sumbangsi pemikiran, karena kita ini bergerak itu bersama. Tidak bisa kita seorang bergerak itu nggak bisa. Jadi jangan suka egois bahwa kita itu paling hebat, pemikiran kita paling bagus, paling tepat. Jangan seperti itu. Allah menciptakan kuping itu ada 2, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Untuk apa? Untuk dengerin. Jadi kita harus mendengarkan, usulan-usulan dari kawan-kawan, karena ini adalah perjuangan bersama, karena ini perjuangan kerakyatan. Ya, alhamdulillah nih dari Bekasi. Ayo, Batang, ini saya di Batang. Alhamdulillah. Ini Pekalongan juga tantangannya sangat luar biasa. Dan ibu-ibu Pekalongan sama Pemalang ya ini. Karena dekat dengan kerajaannya, dekat dengan kerajaan Mbak Alwi, dekat dengan sultannya, jadi repot. Saya maklumilah. Saudara-saudara sekalian, itu ini perkembangannya. Dan sekarang kenapa saudara-saudara sekalian, sejak awal saya sudah bicara sama Ki Imaduddin Al-Bandari. Pertama kali awal yang menyoal tentang Ki Imaduddin itu saya. Ki Imaduddin waktu itu masih baru muncul, belum terkenal. Langsung saya panggil sini, sampai alasan seperti itu apa? Saya disodorin kitab, mana? Kitab dibeli. Ada 19 kitab. Begitu dijudul nanti dulu saya baca dulu. Itu Gus berapa itu? Antara seminggu setengah bulan, nggak bisa sih. Akhirnya teliti sama saya itu kitab-kitab itu. Gus, ini sudah keputusan gimana mau sampai? Belum, nanti dulu saya bandingkan dengan kitab yang lain. Begitu kitab yang lainnya sudah dibandingkan dan saya sudah menyimpulkan bahwa itu benar, saya langsung bicara kepada Ki Imaduddin Al-Bandari, anta sahih, sampean benar. Udah, kalau begitu Yai, kalau sampean bergerak sendiri dengan ilmunya tanpa ada gerbong, sampean akan jungkal di tengah jalan. Maka itu Yai, panjenengan masalah ilmu nasabnya di pertama saya cukup mengetahui hanya sederhana saja, tidak semua harus dalam seperti panjenengan. Saya akan membentuk gerbong untuk panjenengan, apa? PWI Laskar Sabilillah, sebab
mesin itu harus ada bodinya. Ketika mesin itu tidak ada bodinya, maka mesinnya pasti akan rusak. Betul. Supaya perjuangan ini terus kita usung ratusan tahun ke depan sampai ke anak cucu kita. Kemudian saudara-saudara sekalian, insya Allah juga dari bagian keilmuan dan dakwah keilmuan kajian itu juga alhamdulillah nanti kita akan membuat, saya sudah merintahkan kepada Gus Ahmad Jazuli ya, bersama juga ke Iman, kemudian ke Syarifuddin Tegal dan yang lainnya termasuk ke Nur Ihya, itu sudah mengatakan saya bahwa apa yang kita bahas dari masalah polemik nasab dan dalil-dalilnya akan dijadikan buku baku panduan pembatalan nasab ba'ali dengan dalil-dalil yang jangan sampai bisa dibantah. Siap. Saya bilang pada waktu mau ada pertemuan di Semarang sampai ke Iman, saya pesan satu aja, apa? Sampean kalau debat jangan kalah. Kalau sampean kalah, orang yang pertama kali marah sama sampean saya, bela-bela mau kalah. Kan saya malu kalau bela-bela kena kalah juga. Kalau Iman, insya Allah jangan sampai kalah pokoknya. Ya, pokoknya jangan sampai kalah. Panjang nanti buku kitabnya terus dipelajari. Untuk masalah pengiran kitab, masalah nasab dan sejarah sudah cukup. Sebab saya ini spesialisasinya tafsir dan hadis, bukan nasab. Nasab itu spesialnya panjang, jadi saya nggak harus tahu seperti panjangan. Model bin itu panjangan aja bagi-bagi. Silahkan panjangan kaji sedalam-dalamnya. Saya hanya pesan sebagai PBI dan Laskar Sabilullah, ketika debat tolong jangan sampai kalah Iman. Sebab ini urusannya nasib seluruh rakyat Indonesia. Betul. Akhirnya setuju, makanya saya perkuat, makanya saya bilang salah satu daripada perjuangan ini tetap ada, supaya perjuangan ini akan mendapatkan meraih kemenangan, satu-satunya jalan adalah penguatan organisasi. Dibentuk sanksi di setiap wilayah seluruh Indonesia, dibentuk setiap kabupaten di seluruh Indonesia, dibentuk setiap kecamatan seluruh Indonesia, bahkan setiap ranting seluruh Indonesia. Kita jangan banyak bicara, kita jangan banyak menyoal satu permasalahan yang tidak penting, tapi kita jalan terus. Ketika kita sudah besar menjadi gurita, menjadi raksasa, ada orang macam-macam mites, saya gampang pites. Sekarang juga sudah mulai pinter mitas. Kalau kata orang buta mitas, kalau ada tumat gini dilintas. Apa itu bahasanya? Bahasa Jawa Tengah ini apa nih? Mitas sambil mau mitas ini. Mitas bahasa Indonesia ini apa mitas? Ya. Itu metesnya itu gampang. Maka dari itu kita harus besar. Kita ini memperjuangkan kita memperjuangkan negara, bahkan kita ini memperjuangkan baginda Rasul, kita ini memperjuangkan di samping kita banyak rakyat yang menangis, di samping kita sejarah dibelokkan, di samping kita ada makam dipalsukan, di samping kita klan-klan Ba'ali sangat zalim kepada kiai-kiai kita, ulama kita, meremehkan kita. Gerakan mereka politiknya sangat luar biasa, gerakan politik bahkan gerakan ekonominya juga sudah merambah kemana-mana. Kita menghadapi satu yang sangat luar biasa, maka satu-satunya jalan kita harus kuat. Makanya di dalam untuk memperkuat di dalam perjalanan daripada PBI dan Laskar Sabilullah ini jangan dikaitkan dengan politik. Siap? Setuju? Milih presiden lain-lain kita aspirasi toleransi, setuju? Milih bupati, milih gubernur beda-beda tidak apa-apa, setuju? Milih Pak Kuwu, milih lurah beda-beda nggak apa-apa, yang penting kita satu perjuangan. Ketika kalian sudah milih di pilkada, ketika kalian sudah menjalankan aspirasi, pulang kalian ke PBI dan Laskar Sabilullah, jangan ngurus yang begini. Kembali kepada rel perjuangan, betul? Makanya di antara pertanyaan Istana Negara itu pertanyaan kepada saya, Gus, sampean itu dikelompokkannya kepada golongannya Pak Ganjar.
Kenapa dong? Allah itu keiman kan datang ke Pak Ganjar. Rasanya ada saya nggak di situ? Nggak ada. Ini Gus Fuad dengan keiman dengan itu kan ada di situ. Panjenengan nggak ada. Ya saya nggak ada, kenapa dikelompokin ke situ? Betul? Saya nggak datang dong. Saya tahu resikonya kalau saya datang pasti PWI dan Laskar Sabila hancur. Bahkan berapapun tawaran uangnya miliaran puluhan miliar wajib ditolak. Kenapa sebabnya? Karena ini adalah perjuangan kebangsaan yang harus dilanjutkan pada anak cucu kita. Jangan sampai hancur di tengah jalan. Jadi mohon panjenengan itu yang jadi sesepuh-sesepuhnya harus anti uang. Sebab anti uang itu susah. Kalau anti Wahabi banyak, anti Wahabi banyak, anti duit nggak ada. Saya yakin komandan Jawa Barat Anum juga nggak anti duit. Termasuk panglimanya juga alim nggak anti duit juga. Ya memang kalau nggak ada duit itu memang nggak mati, kalau nggak ada duit nggak mati, tapi nggak punya duit ya setengah mati juga. Saudara-saudara sekalian, jadi nanti awas perjalanannya PWI Laskar Sabilillah ketika ke politik jangan kaitkan PWI dan Laskar Sabilillah. Jangan sampai panjenengan itu disodorin uang, kemudian panjenengan mengatasnamakan PWI dan Laskar Sabilillah. Kalian akan dikutuk oleh para leluhur kalian. Allah tidak akan ridho kepada kalian. Allah akan memberikan cara bagaimana cara menganulir dan membuang kalian. Allah akan biar buat cara nanti. Maka dari itu jangan sekali-kali merusak perjuangan ini ya. Atas nama apa? Jadi kalau seumpama politik kalian diam atas nama pribadi, bukan atas nama PWI dan Laskar Sabilillah. Ini untuk supaya kita jangan kemasukan racun-racun politik, jangan kita kemasukan faktor-faktor politik yang kadang-kadang suka memecah belah, akhirnya membuat kita lemah. Kita urusan beda pilihan bupati, ribut DP pecah belah dari bupati orang, duit orang, urus siapa? Monggo. Nah, ini dari Bekasi, silakan. Ini Bekasi juga satu bis. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau seumpama tempatnya masih kurang memadai. Mudah-mudahan nanti saya punya diberkati rezeki oleh Allah itu bisa lebih lebar lagi kalian, bisa menampung 5.000 10.000 orang. Saudara-saudara sekalian itu, jadi jangan itu politik. Kemudian juga masalah pembongkaran makam kemarin itu di Madiun ada masalah juga. Kenapa? Sebab yang punya makamnya, yang punya tanahnya itu akan melaporkan PWI dan Laskar Sabilillah karena dianggapnya pengurusakan. Saya sudah menjawab pada waktu itu di wawancara, saya bilang silakan Anda laporkan PWI dan Laskar Sabilillah dalam rangka pengerusakan, tapi Anda harus bisa membuktikan juga makam itu asli atau palsu. Kalau palsu akan tutup balik Anda pemalsuan makam. Setuju? Setuju. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Kalau tuntut lagi, saling tuntut menuntut, biasa di Indonesia, saling tuntut menuntut, akhirnya saling tuntut menuntut, akhirnya bubar barisan. Ini biasa bahasa Indonesia. Saudara-saudara, jadi kita nggak usah takut, yang penting kita jangan keluar dari rel hukum. Kemudian nomor selanjutnya, panjenengan ini yang banyak berhubungan dengan pemerintah ya, kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil dan Dim, kemudian juga Pangdam di Jawa Barat, ke Gubernur, Presiden. Nanti kita akan ada. Kenapa? Karena sebetulnya mereka itu kadang-kadang ya saya sendiri kurang paham, saya tidak bisa menerka asumsi mereka ya. Tetapi saya pikir mereka itu adalah orang yang masih menilai ini bagaimana dan bagaimana. Sebetulnya kalau seumpama mencari informasi tentang masalah PWI dan Laskar Sabilillah itu sangat mudah sekali, tinggal buka YouTube ya. Udah ada semua di sebelah YouTube ada PWI. Dan bisa menilai bagaimana ceramah-ceramahnya kiai-kiai yang ada di PWI dan Laskar Sabilillah dan ceramah-ceramahnya para ma'ali itu bagaimana bisa dinilai sendirilah. Itu afala tatafakkarun afala ta'qilun di termbok saya sudah dinilai sendiri sudah.
Jadi kalau supaya ada pertanyaan kadang-kadang dari oknum-oknum pemerintah, itu menurut saya itu pertanyaan jebakan Batman aja, maka kita harus jawabnya hati-hati lah. Saudara-saudara sekalian, dari saya mungkin cukup sekian saja. Saya mohon untuk memberikan sambutan. Satu adalah dari Ketua PWI Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang hadir di sini, Ceng Mujib dengan Kiai Mubarak, untuk memberikan semangat dan informasi tentang masalah kepWI-an dan kelaskaran. Dan saya cukup sekian saja. Nanti dari Ceng Mujib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.